Halo, halo, halo. Kembali lagi bersama Bu Juni. Nah, di sini Bu Juni akan menjelaskan pada bab 5 statistika dengan subbab terakhir yaitu ukuran penyebaran data. Nah, setelah ini apakah ada materi lagi? Di kita materinya sudah selesai karena yang terakhir itu ukuran penyebaran data. Setelah itu kalian bakal PAS. Nah, di materi-materi sebelumnya kita kan belajarnya mengenai data tunggal dan data kelompok. Nah, khusus pada ukuran penyebaran data, kita hanya akan mempelajari data tunggal saja. Nah, gitu. Sebelum kita masuk ke ukuran penyebaran data, yuk kita pahami dulu sih, buat apa sih ukuran penyebaran data gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, data sering dianalisis menggunakan rata-rata, median, dan modus. Kita kemarin sudah belajar mengenai rata-rata, median, dan modus kan? Nih, kemudian rata-rata, median, dan modus. Namun, ukuran tersebut belum cukup menggambarkan keseluruhan kondisi data. Dua kelompok bisa memiliki rata-rata yang sama, kita not sama-sama nih. Rata-ratanya tuh bisa sama, tapi tingkat variasinya mereka berbeda. Oleh karena itu, diperlukan ukuran penyebaran data untuk mengetahui seberapa besar keragaman nilai dari pusatnya. Dengan ukuran ini, kita dapat memahami apakah data bersifat homogen atau heterogen. Kalau homogen itu apa? Sama. Dia sama. Kalau hetero itu berbeda. Sehingga analisis menjadi lebih tepat dan bermakna. Nah, materi kita yang pertama itu jangkauan. Bu Jenny sudah jelaskan di kelas kemarin, jangkauan itu adalah jangkauan itu kita peroleh dari selisih antara data terbesar atau maksimum dan data terkecil atau minimum. Rumusnya kita menggunakan Xmax dikurangi dengan Xmin. Nah, di jangkauan ini ada 3, jangkauan biasa, jangkauan kuartil, dan jangkauan persentil. Tapi yang akan kita pelajari secara mendalam yaitu jangkauan kuartil dan jangkauan persentil. Tapi di latihan soal nanti tetap ada jangkauan persentil gitu. Nah, jangkauan sendiri tadi kan rumusnya R sama dengan Xmax dikurangi Xmin. Jadi data yang tertinggi dikurangi data terendah gitu. Contohnya yang pertama, suhu harian selama semingguan sebagai berikut. Yang ditanya jangkauan. Nah, tahap pertama, urutin dulu nih data yang terbesar sama ke data yang terkecil ke data yang terbesar. Sebenarnya tidak diurutkan pun juga tidak apa-apa, cuma untuk mengurangi ketidaktelitian kalian lebih enak buat diurutin dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau kalian sudah urutin dari yang terkecil ke terbesar, kelihatan nih X max-nya berapa, X min-nya juga berapa. Dari sini kan kelihatan tuh. Nih. Dari sini. Yang ini itu sebagai X min. 24 itu sebagai X min. Sedangkan 35 adalah sebagai X max gitu. Jadi range itu didapat dari X max dikurangi X min. Di sini 35 dikurangi dengan 34 gitu. Nih, gitu. Kemudian, nah tapi kalau nanti bentuknya data tunggal berbobot, dia kan bentuknya kayak gini. Sebentar ya, tunggu. Nah, dia kalau data tunggal berbobot, bentuknya tuh kayak gitu. Kalau ditanya range-nya, itu kan data tertinggi dikurangi data terendah. Data tertingginya di sini adalah ini X max, ini X min. Berarti rentangnya atau jangkauannya adalah 10 dikurangi 6, yaitu 4 gitu. Next. Kemudian ada jangkauan kuartil. Jangkauan tadi adalah data tertinggi dikurangi dengan data yang terendah. Data maksimum dikurangi dengan data terbesar dikurangi data terendah, Data maksimum dikurangi data minimum. Nah, kuartil yang paling tertinggi itu adalah kuartil ketiga. Sedangkan kuartil yang paling minimum atau kuartil yang paling rendah kuartil yang paling kecil itu adalah Q1 gitu. Makanya di sini jangkauan itu Q3 dikurangi Q1 gitu. Caranya gimana? Sama seperti kita mencari di materi sebelumnya yaitu ukuran letak data.
Kalau misalnya datanya masih dalam bentuk data tunggal, tak berbobot, nah ini kita tulis dulu. Urutkan dulu datanya dari yang terkecil yang terbesar, kemudian tentukan nih nilai Q1 tuh berapa gitu. Nah, di sini menentukan nilai Q1 itu sama, menentukan letak Q1 dulu. Nah, kemarin itu waktu ulangan banyak yang lupa membedakan rumus dari data tunggal, letak data tunggal sama letak data kelompok gitu. Karena di sini data tunggal, ya dihafalin data tunggal aja. Caranya sama yang kemarin, kemudian artinya Q1 merupakan data ke 5,25, yaitu antara data ke-5 dan ke-6 gitu. Mirip-mirip ini sama yang kemarin. Kemarin kan udah Bu Juni jelasin juga toh. Nah, kalau udah ketemu Q3 sama Q1, kita masukin deh Q3-nya berapa, Q1-nya berapa, terus dikurangkan gitu. Nah, yang ketiga itu simpangan kuartil. Simpangan kuartil gitu. Tadi kalau jangkauan kuartil itu kan Q3 dikurangi Q1. Ya enggak? Q3 kurangi Q1. Nah, kalau misalnya simpangan kuartil itu setengahnya dari jangkauan kuartil, karena Q3 sama Q1 itu sama aja jangkauan kuartil. Di sini juga ditulisin rumus lainnya, setengah dari jangkauan kuartil gitu. Bisa pakai yang sebelah kiri, bisa pakai yang sebelah kanan. Nah, contohnya tadi di atas kan kita udah tahu Q3 sama Q1-nya. Q1-nya 156,25, Q3-nya 167,75. Nah, dari sini kita masukkan ke rumus. Q3 dikurangi Q1, kemudian langsung dibagi dengan 2 gitu. Jadi, nulisnya besok jangan jangkauan semi kuartil, tapi simpangan kuartil ya ini. Jadi, simpangan kuartil dari data tersebut adalah 5,75 gitu. Kemudian, nah ini kan ditanya simpangan kuartil dari data tunggal berbobot sama, ini kan datanya sudah terurut. Kemudian letaknya, nah data ke-7,75 itu ada di mana sih? Gitu. Ini kan sebenarnya kita cari FK ya. Biasanya kan kita cari FK. Wait, Bu Juni tambahkan FK dulu. Nah, di sini udah Bu Juni tambahkan FK. Di sini ada FK-nya 3, 9, 17, 25, 28, sama 30-nya. Kemudian letak Q1 itu berada di data ke 7,75. Sekarang kita cek dulu. Kalau di sini itu tuh cuma sampai data ke 3. Berarti kan 7,75 belum masuk nih. Nah, di sini 9. Dia kan sampai 9. Berarti 7,75 masuk di sini enggak? Iya. Terus kalau kita cek di sini, apakah 7,75 itu di sini kan ini sampai 9 yang sini. Yang ini kan sampai 9. Berarti 7,75 itu berada di data yang kedua, yaitu di 50 gitu. Nah, data ke-8 itu juga ada di sini. Terus kalau bisa nanya data ke-20 itu ada di mana? Data ke-20 itu ada di sini gitu. Ini ada X20 di sini. Kalau yang ini itu berarti X10 sampai X17 gitu. Jadi data ke X20 sama 20 itu berbeda ya teman-teman. X20 itu data ke 20, kalau 20 itu udah nilainya gitu. Nah, di sini jadi data ke-7 tadi 50 seperti yang Bu Juni sampaikan. Kemudian data ke-8 juga 50, data ke-7 juga 50 gitu. Kalau yang kedua di sini Q2 kita dapat letaknya data kedua 3,25, yaitu terletak di antara data kedua 3 dan 24. Kita cek data kedua 3 dan 24 terletak di mana? Ya di 70 ini. Di sini ada data kedua 3, X kedua 3 sama X kedua 4 itu ada di 70 gitu. Kalau Bu Jini tanya X26 ada di mana? X26 itu ada di 80 sini. X26, maaf. Gitu teman-teman. Terus, nah udah diketahui nih nilainya berapa, habis itu tentuin simpangan kuartilnya, yaitu 70 dikurangi 50 dibagi 2, kita dapatkan 10 gitu. Kemudian jangkauan rumus dari jangkauan persentil itu yaitu P90 dikurangi P10. Sama caranya kayak yang kuartil, cuma kita nyari persentil 90 dulu, kemudian cari persentil 10, baru kita
kurangkan dia gitu. Di sini urutkan data, setelah urutkan cari letak, kemudian cari nilai, terus persentil 90, cari letak, kemudian cari nilai, baru kita kurangkan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke materi variansi dan standar deviasi. Simbangan atau deviasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh suatu nilai data menyimpang dari nilai pusatnya. Biasanya rata-rata atau min. Jadi nilai pusat itu kita anggap sebagai rata-rata atau min. Kemudian yang pertama ada variansi atau ragam, adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa besar sih variasi atau keragaman nilai-nilai data terhadap rata-ratanya. Nah, variansi sendiri dirumuskan sebagai berikut. Jadi ada S kuadrat. Jadi variansi itu kita simbolkan dengan S kuadrat, S-nya S kecil, sama dengan sigma dari FI dikali XI dikurangi X bar dikuadratkan, kemudian dibagi sama N, gitu. Nah, N sendiri itu banyak data atau jumlah frekuensi, sedangkan FI itu frekuensi, XI itu data ke I, X bar itu rata-rata. Gitu. Ingat-ingat X itu bukan nilai tengah di sini karena ini kita bekerjanya dalam data tunggal, bukan data kelompok, gitu. Misal ada data nih, tentukan variansi dari data berikut. Ada 3, 5, 6, 4, sama 10. Yang ditanyakan ada variansi. Tabel perhitungan. Jadi tahap pertama kita cari tabel perhitungan variansi dulu. Nah, kita list nih, ada 3, 8, 5, 6, 4, 10, kita urutin dulu. Urutannya berarti ini 3, 4, 5, 6, 8, sama 10 habis diurutin. Terus frekuensinya, banyaknya nilai 3 atau data 3 itu ada 1. 4 itu 1, 5 juga 1, hanya 1, 6 juga hanya 1, 8 hanya 1, 10 juga hanya 1. Kemudian kita cari FI kali XI dulu. Dari FI kali XI berarti kan 3 dikali 1, 4 kali 1, 5 kali 1, 6 kali 1, 8 kali 1 kita dapat 8, 10 kali 1 kita dapat 10 gitu. Nah, kita jumlahkan semuanya di sini 6, di sini juga FI kali XI itu jumlahnya 36, sedangkan FI jumlahnya itu 6 gitu. Nah, di sini baca dengan baik-baik. Kerjakan dulu kolom 1, 2, dan 3. Kolom 1, 2, dan 3 kita prioritaskan terlebih dahulu. Kerjakan dulu kolom 1, 2, 3. Kemudian lanjut nih. Kemudian lanjut ke langkah nomor 2, yaitu menentukan nilai rata-rata untuk menentukan perhitungan 4, 5, 6. Jadi, kita tuh bekerjanya sampai sini dulu. Sampai yang ini. Sampai sini dulu. Nah, kalau udah sampai sini, kita tentuin ini dulu, rata-ratanya. Pakai rata-rata kan sigma FIXI, yaitu ini. Ini sigma FIXI. Kemudian N-nya itu didapat dari ini. 6. Jadi kita dapat 36 dibagi 6, X bar-nya atau rata-ratanya adalah 6. Setelah itu, kita baru bekerja di tabel 4, 5, sama 6. Nah, XI di sini adalah 3. 3 kemudian dikurangi X bar. X bar-nya 6. Berarti di sini itu harusnya ada, coba tulis di sini ya. Ini 3 dikurangi 6. 3 dikurangi 6 itu sama aja negatif 3. Bawahnya itu 4, 5, 6, 8. Berarti ini ada 4 dikurangi 6. Kemudian ada 5 dikurangi 6. 6 dikurangi 6 itu 0. Kemudian ada 8 sama 10. 8 dikurangi 6 itu 2. 10 dikurangi 6 itu 4. Nah, si 6-nya itu dapat dari mana sih 6-nya ini? 6-nya ini kita dapatkan dari 6-nya itu kita dapatkan dari ini, X bar. 6-nya itu kita dapat dari ini, X bar.
Sedangkan nilai depannya itu XI. XI-nya kan ini guys, ini XI. Gitu. Kalau udah dapat nomor 4, kita jalan ke nomor 5. Itu kan XI min X bar kuadrat. Nah, itu kita dapat dari XI min X barnya di sini kan negatif 3 yang pertama. Negatif 3 kuadrat itu 9. Karena negatif kali negatif itu positif, dan 3 kali 3 itu 9. Sedangkan negatif 2 kali negatif 2 itu 4. Negatif 1 kuadrat atau negatif 1 kali negatif 1 itu 1. 0 itu 0, 2 kuadrat itu 4, 4 kuadrat itu 16 gitu. Setelah itu kita cari FI kali XI min X bar kuadrat. Oke. Kita pelan-pelan. FI itu di mana sih? FI kan di sini. Ini FI. Oke, ini FI. XI min X bar kuadrat kan ini. Sampai sini oke? Nah, berarti FI kali XI min X bar kuadrat yaitu 1 dikali sama 9. Kita dapat 9. Kemudian 1 dikali 4 itu 4. 1 dikali 1 itu 1. 1 dikali 0 itu 0. 1 dikali 4 itu 4. 1 dikali 16 itu 16. Kemudian kita jumlahkan semuanya, kita dapat 34. Oke, ini kan udah sigma. Rumusnya tadi itu adalah yang ini. Sigma FI dikali XI min X bar kuadrat per N. Padahal sigma FI XI kan ini. Yang bojone dengar ini. Ini adalah sigma FI dikali XI min X bar kuadrat. Iya enggak? Iya. Sedangkan N-nya di sini adalah 6. Berarti sigma FI dikali XI min X bar kuadrat per N, tadi kan 34, N-nya itu 6. Jadi 34 dibagi 6, kita dapat 5,67. Tapi kita progabit yuk buat ngecek bener nggak sih? Gitu. 34 dibagi 6. 6 kali berapa ya sih mendekati 34? 5. 5 kali 6 itu 30. 4 dibagi 6 bisa nggak? Nggak bisa. Ini kasih 0, sini kasih koma. 40 dibagi 6 itu 6. 6 kali 6 itu 36. Kita kurangkan dapatnya 4. 4 dibagi 6 bisa nggak? Nggak bisa. 0, ini tadi berapa guys? Sorry. 6. Oke, 40 dibagi 6 itu 6. 6 kali 6 itu 36. Kita kurangin 4 lagi, kasih 0, 6. Nah, karena kita dapat 5,666, yang ini, yang tengah ini kita naikin jadi 5,67 gitu. Sampai sini aman? Aman sih. Nah, habis itu sebelum kita lanjut ke contoh 7, berarti ini dulu. Kan kita ini variansi sama simpangan baku toh. Simpangan baku itu sama aja S sama dengan akar dari S kuadrat. Jadi, simpangan baku sama variansi itu tuh kayak saudara. Kalau kita udah tahu si variansinya, itu kan 5,76. Nah, si simpangan baku itu akar dari 5,76. Di sini contohnya nih. Dari contoh 6, tentukan simpangan baku. Tabel di atas tadi kan kita dapat variansi. Variansi tadi simbolnya S kuadrat. Gitu. Nah, simpangan baku S itu sama akar dari S kuadrat, padahal S kuadrat sendiri tadi 5,67. Akar 5,67 adalah 2,38. Jadi simpangan bakunya adalah 2,38 gitu. Nah, bedanya Bu Juni sampaikan di sini tabel perbedaannya. Sini ya. Bentar. Apa aku pause dulu ya? Nggak usah deh, lanjut aja. S tadi S kuadrat tadi variansi, sigma FI dikali, kurungnya jangan lupa, XI min X bar kuadrat per N. Nah, kalau S-nya S kecil ya, anggap aja ini S kecil, sama dengan
akar dari sigma Fi kali Xi min X bar kuadrat per N. Gitu. Nih, kita lihat perbedaannya dari mereka. Ini itu adalah variansi. Kalau yang ini adalah simpangan baku. Ini yang Bu Juni kasih highlight warna ungu itu adalah ini sigma Fi dikali Xi min X bar kuadrat per N. Padahal di sini sama nggak sih? Sigma Fi min X bar kuadrat sigma Fi dikali Xi min X bar kuadrat. Sama kan? Nah, jadi simpangan baku itu adalah akar dari variansi. Contohnya nih, kalau Bu Juni punya variansinya misal bentar ya. Variansinya itu 9. Berarti Bu Juni singkat SB ya, simpangan bakunya akar dari 9. Berarti simpangan bakunya 3 gitu. Kalau misal SB-nya itu 2, berarti variansi tinggal dikuadratin 2-nya, dapatnya 4 gitu. Jadi simpangan baku itu kayak anaknya dari variansi gitu, akarnya dari variansi. Sampai sini aman? Aman sih harusnya. Oke, yang terakhir itu ada ini, simpangan rata-rata gitu. Notice nggak bedanya apa gitu. Kalau di yang tadi, di variansi dan simpangan baku, ininya mereka tuh pakai kurung di bagian sini. Pakai kurung, terus habis itu ada kuadratnya. Nah, kalau di sini ada tanda apa di sini? Tanda mutlak. Tanda mutlak tuh gimana sih? Misalnya, kita punya negatif 2. Mutlak dari negatif 2 itu nilainya 2. Mutlak dari 2 itu adalah 2. Jadi, kalau kita punya sebuah angka, yaitu bilangan positif atau negatif, kemudian dimutlak, hasilnya sudah pasti positif gitu. Ingat-ingatnya gini, ini dimutlak itu tetap jadi senyum. Nah, kalau kamu sedih, dimutlak itu tetap jadi senyum. Kayak ketawa karir gitu lah intinya. Walaupun nggak nyambung nggak apa-apa ya. Lanjut. Oke, di sini ada contoh soalnya. Langsung kayak data tunggal berbobot saja. Di sini ada data nilai ulangan matematika. Kemudian tahap pertama sama kayak tadi, tahap pertama, kedua sama ketiga kita kerjakan dulu, yaitu Xi sama Fi-nya kita cari dulu buat nyari rata-ratanya. Nah, setelah kita cari rata-rata, kita cari Xi dikurangi X bar. Xi-nya di sini adalah 50. Xi-nya di sini 50 dikurangin sama X bar-nya yang bawah ini 68,5, dapatnya negatif kan. Awalnya negatif 18,5, tapi karena dia dimutlak, mutlak tuh nilainya udah pasti positif. Jadi nilainya yang ada di sini itu sudah positif semua gitu. Jadi ini didapat dari 50 dikurangi 68,5, yang kedua 60 dikurangi sama 68,5, kemudian 70 dikurangin ini dapatnya 1,5, 80 dikurangi 68,5 11,5, 90 dikurangi 68,5 kita ketemu 21,5. Kemudian di tabel yang terakhir kita punya Fi dikali Xi min X bar kuadrat. Di sini frekuensinya itu adalah 3. Di sini frekuensinya 3 dikali sama Xi min X bar. Mutlak Xi min X bar. Jadi 3 dikali 18,5 itu dapatnya ini. Kemudian yang kedua, 5 dikali 8,5 itu 42,5. 6 dikali 1,5 9. 4 dikali 11,5 46. 2 dikali 21,5 43 gitu. Jadi ini kita kerjakan dulu. Yang ini adalah tahap pertama.
Setelah itu kamu kerjain nentuin rata-rata ini, baru kamu cari tabel yang ini gitu. Karena buat kita nyari yang langkah 3 yang Bu Juni lingkarin nomor 3 ini, kita harus tahu X bar-nya dulu atau rata-ratanya dulu. Kalau rata-rata kita belum tahu ya kita nggak tahu gitu. Nah, simpangan rata-rata di sini rumusnya sigma dari Fi dikali Xi min X bar dibagi sama N. Sigma Fi dikali Xi min X bar di sini kan 109 ya. 196. Kemudian frekuensinya itu adalah 20. Jadi 196 dibagi 20. Kita porokapit bareng-bareng di sini. 196 dibagi dengan 20. Berapa? 19 dikali berapa ya? Hasilnya mendekati 20. 9. 9 kali 2 itu 18, jadi 180. Kita kurangkan, dapatnya 16. Apakah 16 itu bisa dibagi 20? Karena 16 itu lebih kecil dari 20, makanya 16 tidak bisa dibagi 20. Harus kita tambahkan 0, di sini kasih koma. 160 dibagi 20 itu 8. 8 kali 20, 160. Dikurangin jadinya habis. Kita dapat simpangan rata-ratanya adalah 9,8 gitu. Oke, sampai sini dulu mengenai materi yang sudah kita bahas. Aman kan? Aman harusnya. Untuk latihan soal kita bahas kapan-kapan lagi.